semuanya, Namo Buddhaya. Welcome back to Dhamma Wadana Podcast bersama aku Tiffany yang bakal nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, buat kalian nih yang masih bingung dan nggak tahu apa sih sebenarnya Dhamma Wadana Podcast itu, jadi Dhamma Wadana Podcast atau disingkat sebagai Divi Podcast adalah sebuah podcast yang dipersembahkan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Dhamma Wadana Binus University yang biasanya mengangkat tema-tema menarik nih seputar kehidupan mahasiswa, kehidupan kampus, edukasi, dan tentunya juga dhamma. Dan kali ini aku bakal ngangkat topik yang cukup relate banget nih sama kehidupan kita saat ini, yaitu be productive during the pandemic. Dan tentunya karena ngobrol sendiri itu kan nggak enak ya guys, jadi aku bakal ngundang seseorang yang udah cukup terkenal banget di KMBD dan tentunya ya pasti spesial dan tidak kalah cantik dari aku. So langsung aja, without any further ado, langsung aja kita panggil Ce Jesslyn. Halo Ce. Halo Tiffany, halo semuanya. Nama budaya Ce. Nama budaya. Nah, Ce Jesslyn apa kabarnya nih? Aku baik, Tiff. Kamu gimana, Tiff? Aku juga baik banget nih, luar biasa. Nah, Ce, mungkin kalau anggota KMBD kan mayoritas sudah pada tahu nih dan kenal siapa Ce Jesslyn. Tapi mungkin sekarang nih lagi ada teman-teman kita di luar KMBD yang nonton dan dengerin podcast kita nih. Jadi mungkin Ce Jesslyn bisa kenalin diri dulu ya supaya lebih kenal. Oke, boleh. Jadi, halo semuanya. Nama budaya. Kenalin, aku Jesslyn, mahasiswi semester 4 di Nusian 23 dari jurusan International Marketing. Dan saat ini aku menjabat sebagai Ketua Umum KMBD untuk tahun 2021 atau periode 32. Salam kenal ya semuanya. Nah, itu tadi perkenalan dari Ce Jesslyn. Nah, Ce, aku mau nanya nih, Ce Jesslyn belakangan ini lagi sibuk ngapain? Kalau belakangan ini sih sibuknya pastinya perkuliahan. Soalnya kan perkuliahan udah muncul nih beberapa tugas yang deadline-nya banyak gitu ya. Habis itu kesibukan yang lain sih kayak di KMBD. KMBD kan lagi mempersiapkan beberapa event yang sebentar lagi bakal terselenggara gitu lah dalam waktu yang dekat. Habis itu kesibukan lain ya palingan cuma kegiatan pribadi seperti beres-beres rumah, bantuin papa mama. Habis itu juga baca-baca buku sama ya ngerajut aja sih, belajar merajut. Oh gitu, Ce. Berarti Ce Jesslyn ini lagi belajar merajut. Tapi belajar merajut itu udah dari dulu apa sejak pandemi ini baru belajar, Ce? Kalau belajar merajut sih sebenarnya udah sebelum pandemi, tepatnya pas aku SMA 3 gitu ya. Nah, tapi pas SMA 3 kan aku udah lulus nih, misalnya udah lulus SMA. Habis itu masuk ke perkuliahan. Nah, masuk ke perkuliahan itu aku nggak belajar lagi karena alat-alatnya udah nggak ada di kos, alat-alatnya di rumah. Jadinya nggak bisa belajar kan. Habis itu gara-gara pandemi kan pulang ke rumah nih, pulang ke rumah jadinya bisa belajar lagi gitu, belajar ngulang lagi, terus kayak coba-coba yang apa ya kayak model lain gitulah, model rajut lain gitu. Oh ya menarik sih, Ce. Kalau merajut sebenarnya aku juga dari dulu kayak sempat kepikiran pengen ngerajut gitu. Cuma kayak sulit ya, nanti-nanti dulu deh gitu. Tapi mungkin bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang lagi mungkin ngerasa gabut kayak belajar ngerajut aja gitu. Nah, tapi ini Ce, sebelum masuk ke topik lebih mendalam, kan kita mau ngebahas soal produktif nih ya, Ce. Nah, tapi sebenarnya seperti yang kita ketahui gitu kan, bahwa definisi produktif setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin aku dengan Ce Jesslyn juga berbeda. Nah, kalau definisi produktifnya Ce Jesslyn ini seperti apa nih? Kalau misalnya definisi produktif menurut aku nih ya, Tiff, menurutku tuh produktif itu adalah suatu kebiasaan atau suatu kegiatan yang kita lakukan berulang kali atau dalam beberapa waktu sekali gitu, di mana kegiatan yang kita lakukan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi kita atau menemukan potensi baru dalam diri kita agar kita tuh bisa mencapai masa depan yang lebih sukses gitulah atau sesuai yang kita harapkan. Kalau menurutku gitu sih, Tip. Oh gitu, Ce. Tapi iya bener banget. Aku juga setuju sih untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Nah, terus juga kan sekarang ini berkaitan dengan pandemi nih ya. Pandemi itu kan udah lumayan lama nih, Ce, ada di Indonesia. Kalau ya ibarat hubungan kita tuh udah anniversary gitu ya sama pandemi. Tapi jangan sampai nih ada anniversary dengan pandemi selanjutnya. Udah cukup tahun ini aja nih ya, teman-teman. Nah, tapi ngomongin soal tadi pandemi, produktif juga gitu. Nah, kalau menurut Ca Jaslin sendiri,
sebenarnya Cece ini selama pandemi termasuk orang yang produktif atau malah berkurang gitu produktifnya? Kalau selama pandemi ini sebenarnya kalau misalnya aku bandingin diriku pada saat offline sama online, ya ada beberapa poin yang berbeda. Tapi kalau menurut aku yang bisa aku simpulin, selama pandemi aku masih bisa produktif sih. Soalnya selama pandemi ini, kalau misalnya aku ceritain dari awal-awal pandemi ya, kalau dari awal-awal pandemi, ya pastinya hal yang pertama dilakukan adalah adaptasi perkuliahan dari offline ke online. Itu kan agak nggak mudah. Habis itu di pertengahan tahun kemarin lagi sibuk-sibuknya pelatihan calon ketua umum. Habis itu juga pas udah terpilih jadi ketua umum kan juga menyiapkan beberapa hal seperti interview aktivis yang baru, pengurus yang baru gitu kan. Terus kesibukan lain ya palingan kayak ini sih kegiatan pribadi yang kayak tadi aku sempat mention di awal. Kalau misalnya di rumah aku ada bantuin papa mama aku. Habis itu juga kadang membiasakan diri untuk membaca buku. Habis itu belajar hal baru yaitu belajar rajut itu atau ngelanjutin hal baru gitulah. Habis itu sih palingan ya berkomunikasi dengan teman gitulah kayak ajak mereka berdiskusi tentang isu sosial atau yang lagi terjadi di dunia sekarang gitu. Karena kalau menurut aku sendiri berkomunikasi dengan seseorang itu bisa menambah wawasan baru gitu, Tiff. Wah, kalau dilihat dari ceritanya Cek Jaslyn sih, Cek Jaslyn ini selama ini termasuk yang produktif ya, kalau dibandingkan dengan cerita aku gitu kan. Cuma ya kembali lagi kan, setiap orang juga punya kondisi yang berbeda-beda. Kita nggak bisa ngejudge kayak, ih kamu lebih nggak produktif daripada dia gitu kan. Karena ya kembali lagi, kondisi orang beda-beda. Nah, tapi nih Cie, kalau kita ngomongin soal apa ya pandemi gitu kan, ini kan tentunya kita nggak bisa memungkiri bahwa pandemi ini ngebuat segala aktivitas kita terbatas. Dari yang tadinya kita sekolah offline gitu, sekarang harus jadi online dan harus ngerjain semua aktivitas ya di rumah kalau bisa gitu kan. Dan apa ya, tapi menurut aku sendiri nih, kayak produktif itu bukan melulu tentang kita keluar atau kita melakukan kegiatan di luar, tapi produktif itu juga bisa dilakukan di rumah gitu. Maksudnya kita bisa jadi produktif walaupun kita di rumah. Walaupun kita kayak contohnya mungkin ngerjain tugas sambil rebahan seharian, tapi kan kita ada sesuatu yang kita accomplish, ada sesuatu yang kita penuhi list kita gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku ya, Cep. Nah, tapi berkaitan lagi dengan pandemi lagi nih. Kayak orang-orang nih sering banget menjadikan pandemi sebagai alibi untuk menjadi tidak produktif. Kadang-kadang itu pun terjadi sama aku gitu, Ca. Nah, kalau Ca Jaslyn sendiri gimana nih pendapatnya? Oke, kalau misalnya pernyataan yang Tiffany mention sebelumnya, ya kadang aku juga merasakan tuh, namanya juga masih anak muda ya kan, masih bergejolak lah perilaku-perilakunya gitu lah, dan kebiasaannya. Tapi kalau menurutku pribadi nih, pandemi itu bukan faktor terbesar kenapa orang tuh jadi nggak produktif. Kalau menurut aku sendiri nih, kenapa orang nggak jadi produktif tuh karena pertama, kurangnya rasa percaya diri atau mereka nggak pede. Contohnya nih, mahasiswa baru. Biasanya kan mahasiswa baru itu suka kepo kan, dunia perkuliahan itu gimana, dunia organisasi itu gimana. Jadi misalnya seorang mahasiswa baru, dia tuh mau join organisasi pada saat online. Tapi entah kenapa nih, karena timbul dari berbagai faktor, dia tuh jadinya nggak percaya diri. Kayak misalnya, timbul pemikiran seperti, emangnya aku bisa ya organisasi saat online? Susah nggak sih bangun komunikasi saat online gitu kan? Nah, gara-gara keraguan-raguan dia dan ketidakpercayaan diri dia, malah membuat dia jadinya nggak berani untuk mencoba hal baru. Padahal kalau misalnya dia berani mencoba hal baru, dia kan bisa tuh belajar hal baru seperti mengembangkan uh, skill komunikasi saat online dan hal-hal lain gitu kan. Habis itu faktor selanjutnya itu seperti adanya distraksi lingkungan. Contohnya nih, lagi di rumah belajar gitu kan, lagi semangat-semangatnya untuk mengeluarkan pendapat ke dosen kalau misalnya ditanya. Tapi di rumah tuh lagi berisik. Misalnya anggota keluarga yang kalau ngomongnya keras gitu kan. Jadinya malah membuat kita jadi males gitu mengeluarkan pendapat. Habis itu, selain itu kalau menurut aku, sifat menunda-nunda pekerjaan itu juga dia membuat orang lebih tidak produktif gitu sih. Begitu, Tip.
Iya, betul banget sih, Ci. Aku juga emang relate dan ngerasain banget itu tadi yang distraksi dari eksternal itu ya. Karena kebetulan nih, tetangga aku nih sekitar rumah aku tuh ada yang buka usaha las kan, C. Dan jujur itu kayak sebenarnya ya gimana ya, kadang mengganggu gitu. Jujur aja karena ketika aku lagi kelas atau mungkin lagi ada kegiatan UKM gitu ya, itu kan suaranya masuk gitu lagi rapat terus tiba-tiba kayak ngeng ngeng gitu kan suara ngelas gitu. Tapi ya udah mau gimana gitu kayak ya kita kan hidup juga berdampingan gitu kan selama masih bisa kita tanganin sendiri ya udah akhirnya aku ya usahain kayak aku pindah kamar ke yang lebih jauh terus juga aku pakai headset gitu ya penting walaupun ada tantangan kayak gitu ya gimana caranya tetap produktif lah gitu. Nah, tapi ngomongin tadi tuh Caca Jesslyn kan juga sempat mention gitu kayak suka menunda-nunda pekerjaan. Relate banget sama perasaan malas nih, jiwa-jiwa malas yang suka bergejolak gitu kan. Anak muda apalagi kan kayak pengennya ingin rebahan terus gitu, Cep. Dan kalau dipikir-pikir jiwa malas ini tuh kan sebenarnya musuh besarnya produktif gitu kan. Kayak ketika kita muncul keinginan untuk produktif, tapi malas banget gitu kayak. Nah, itu kalau Cep Jaslin biasanya gimana tuh menangani hal itu? Oke, kalau misalnya rasa malas ya, ini yang benar-benar inilah membuat anak muda jadi nggak produktif. Kalau dari aku nih, biasanya untuk mengatasi rasa malasku, biasanya uh, aku harus tahu apa yang menyebabkan diriku malas. Contohnya nih, aku malas dan akhirnya menunda pekerjaanku untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Itu biasanya disebabkan karena aku terlalu banyak menghabiskan waktu aku di sosial media atau megang HP atau enggak nonton Netflix dan sebagainya gitulah. Habis itu kalau misalnya aku udah tahu penyebab rasa malasku itu apa, ya udah aku coba sesuaiin dengan kepribadianku. Aku tuh kayak gimana sih orangnya? Aku tuh kalau misalnya ngerjain tugas itu yang lebih efektif dan lebih enak aku kerjain itu pada saat apa? Pagi hari kah, siang hari kah, atau malam hari gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kepribadian kita, barulah kita cari solusinya. Misalnya karena tadi aku udah sempat mention yang aku jadinya males karena main HP, yaudah aku coba sistem di mana aku nyemputin HP aku pas aku belajar di jauh-jauh gitulah, di apa ya jaraknya jauh dari tempat aku belajar gitu biar kalau misalnya aku teringat mau main HP nih tapi aku jadinya malah malah males ngambil HP-nya gitu loh kayak mager gitu jadinya kita malah lanjut belajar lagi kan jadi fokus lagi terus yang menurut aku tadi yang kepribadian kalau misalnya aku sukanya belajar di malam hari ya udah aku coba sesuaikan jadwal aku untuk ngerjain tugas kuliah pada saat malam hari biar nggak timbul rasa malas gitulah karena kan kita udah nyaman gitu pada saat kondisi itu. Kalau menurut aku begitu sih sama palingan untuk menunda malas itu ya bisa juga coba bikin beberapa goals yang ingin kamu capai di masa depan nih. Misalnya contohnya Tiffany. Tiffany kan saat ini semester 2 ya, Tiff. Iya, betul. Berarti semester 3 kan Tiffany itu udah bisa daftar beasiswa misalnya. Nah, misalnya Tiffany punya mimpi bisa mendapatkan beasiswa di semester 3. Yaudah, berarti karena adanya goals itu membuat kita lebih termotivasi. Karena termotivasi berarti Tiffany jadinya rajin belajar dan menunda pekerjaan lain yang menurut Tiffany nggak penting gitu. Sama palingan jangan pernah menunda pekerjaan karena kalau misalnya menunda pekerjaan malah akan menghambat untuk kita lebih belajar lagi mengenal kita dan menggali potensi kita. Menurutku begitu sih, Tip. Iya sih, Ci. Bener banget tuh. Jangan jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena menurut pengalaman aku sendiri juga ketika aku kayak nunda-nunda, aku jadinya nggak enak di belakangnya gitu loh. Jadi kayak ribet di belakang. Jadi aku belajar kayak ya udahlah mendingan ribet di awal dulu, nggak apa-apa lah kita susah-susah dulu gitu. Tapi senang-senang belakangan bisa rebahan nih belakangannya gitu. Terus juga aku pernah dengar nih quotes yang kayak menampar aku banget gitu kayak di saat kalian lagi rebahan ada 3.000 orang yang lagi belajar di luar sana. Terus kayak, ya betul juga ya. Di saat kita lagi rebahan, kita nggak pernah tahu berapa puluh saingan kita di luar sana yang lagi ambi nih teman-teman. Nah, tapi apa ya, Cek? Kadang aku juga ngerasa gitu, karena aku ingin produktif nih,
Dari situ aku mencoba untuk kayak, oh ya udah gue harus produktif nih. Terus aku harus mencoba ini, mencoba itu, pengen ngerjain ini, kerjain itu, join sana, join sini. Tapi setelah itu aku ngerasa kayak, kok aku keteteran sendiri ya. Terus jadinya malah kayak yang ini nggak keurus, yang itu juga nggak beres. Jadi hasilnya malah kayak nggak memuaskan gitu buat aku. Nah, kalau Ca Jesslyn sendiri gimana nih? Oke. Kalau yang berarti aku tangkap berarti Tiffany itu sering ambis terhadap banyak hal gitu ya. Iya Tapi betul. karena kebanyakan jadinya keteteran gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau menurutku pribadi ambis itu boleh, punya mimpi itu boleh. Tapi pertama kita juga harus tahu kapasitas kita dalam melakukan sesuatu. Contohnya nih, aku sama Tiffany itu kan pasti punya kepribadian yang berbeda, punya kesibukan yang berbeda. Misalnya Tiffany itu dalam sehari bisa ngerjain 3 tugas, sementara aku cuma 2 tugas. Ya udah, aku harus mencoba untuk menerima bahwa aku memang limitnya bisa ngerjain 2 tugas. Aku nggak bisa seperti Tiffany yang bisa ngerjain 3 tugas. Ya udah, karena aku sudah mengerti kapasitas aku per hari itu gimana, berarti aku mulai menyusun jadwal perharinya dengan apa ya, kayak mengerjakan 2 tugas dan dilanjutkan dengan kegiatan lain gitu. Jadi kalau kita udah mengerti kapasitas kita, maka kita juga bisa membuat to-do list gitulah. Kayak misalnya per hari mau ngapain aja gitu. Jangan pernah memaksakan kita untuk melakukan banyak hal gitu ya, menurut kita sendiri nggak bisa selesai dalam 1 hari itu. Karena apa? Walaupun misalnya nih banyak hal yang kita lakukan dalam sehari tapi nggak maksimal, hasilnya kan sama aja gitu. Jadi menurutku lebih baik pelan-pelan per hari kerjain, yang penting hasilnya maksimal. Terus perlu adanya apa ya, rasa menerima diri sendiri, kayak kamu harus mengerti bahwa memang kapasitas atau limit tiap orang tuh berbeda. Jadi jangan pernah insecure sama diri kamu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Oh iya betul betul Ci, aku juga setuju karena apa namanya yang sulit itu ya memang sebenarnya mengetahui kapasitas diri gitu. Kadang kita ya memang udah jiwa manusia, kadang pengen ini pengen itu tapi nggak sadar sama kapasitas sendiri gitu dan ya harus ada sikap apa ya mau menerima juga betul kata Jaslyn kalau misalkan kapasitas kita tuh berbeda bukan berarti kita lebih rendah atau lebih tinggi daripada orang lain gitu. Maksudnya setiap orang juga ya punya kondisi yang berbeda yang mempengaruhi mereka, jadinya mereka kapasitasnya segitu gitu. Dan menurut aku buat to-do list itu yang tadi Caca Jaslyn bilang itu juga emang bener banget, itu ngebantu banget. Misal menurut pengalaman aku itu ngebantu banget untuk kita kayak apa ya ngerjain sesuatu yang emang kita udah rencanakan, jadinya lebih teratur, lebih sistematis aja lah gitu. Nah, tapi kalau Cak Justin sendiri nih, Cak Justin tuh suka ini nggak sih kayak mencoba selama pandemi ini Cak Justin kan suka mencoba hal-hal baru yang selama ini mungkin Cak Justin kayak rasa nggak pernah apa namanya nggak pernah Cak Justin coba gitu. Maksudnya kayak Cak Justin mencoba hal baru yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan nih sama Cak Justin. Kalau misalnya mencoba hal baru yang gak pernah aku pikirin, ya pertama ada tuh yang aku ceritain yang pas tahun lalu, pelatihan calon ketua umum. Nah tuh kalau misalnya pas aku masuk jadi aktivis organisasi, ya itu aku belum pernah kepikiran, aku bakalan ikut pelatihan calon ketua umum, apalagi pas pandemi pula kan. Habis itu kalau yang hal lain sih palingan yang nggak kepikiran perkuliahan online gitu. Karena kan kalau misalnya pas awal-awal sebelum pandemi kan mikir, oh, udah asik nih perkuliahan offline, bisa ngomong sama teman, bisa diskusi sama teman, terus kehidupan kos yang menurut aku juga cukup nyaman gitu kan. Tapi tiba-tiba berubah. Semenjak pandemi harus balik ke rumah lagi, terus kalau di rumah kan yang tadi aku bilang jadinya banyak distraksi ketika kuliah atau mengerjakan sesuatu yang online gitu kan, karena ada lingkungan eksternal juga kayak tetangga terus anggota keluarga kita sendiri. Habis itu apa ya, kalau mencoba hal baru sih palingan menurut aku gara-gara pandemi ini aku jadi lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman lamaku seperti teman SMA aku, teman SMP ku gitu kan. Nah, dari berkomunikasi yang aku bilang itu
contohnya sama teman SMA nih. Sama teman SMA nih aku lebih sering berdiskusi tentang isu sosial gitu yang lagi booming atau sering terjadi di dunia. Nah, gara-gara diskusi itu aku jadi nambah wawasan dari temanku itu. Kurang lebih seperti itu sih kalau hal baru yang aku pelajari selama pandemi ya. Hmm, Mm. ya, berarti lumayan banyak juga sih, Ci, kalau aku lihat dari cerita-cerita Cece, apa hal barunya. Kalau aku pribadi, aku ada sih kayak nyoba hal baru yang sebelumnya aku nggak pernah terpikirkan gitu. Bahkan aku kayak juga sempet ragu gitu untuk ngelakuin ini, yaitu aku coba buka usaha sendiri nih, Cece. Awalnya kayak, ya, aku tuh kayak takut banget sebenarnya, kayak takut gak laku lah, takut takut kayak diajakin temen juga gitu kan. Kadang suka malu gitu. Tapi apa yang menurut aku membuat mencoba hal baru di tengah situasi seperti ini itu sebenarnya kayak challenge, tapi itu juga jadi kebanggaan sendiri gitu loh, kayak ada sesuatu yang bisa kita lakukan nih gitu. Jadi kita nggak menjadikan pandemi itu sebagai alibi untuk kita nggak semakin maju gitu. Nah, ini kayaknya udah asik banget nih kita ngobrol-ngobrol sampai nggak berasa nih udah cukup lama gitu ya. Nah, mungkin pembicaraan kita tadi itu menutup podcast pada kali ini. Dan juga aku mau say thanks banget buat Ca Jesslyn yang udah meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk hadir dan juga bersharing nih di podcast kita kali ini. Semoga Ca Jesslyn bisa hadir lagi menjadi narasumber di podcast-podcast kita ke depannya. Dan aku juga sama Ca Jesslyn mau ngucapin mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kalau gitu teman-teman juga jangan lupa ya untuk saksikan dan nantikan podcast-podcast dari Dhamma Wadana selanjutnya. Nama budaya Ca Jesslyn. Budaya Tiffany. Nama budaya semuanya. See you in the next podcast.